Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada jamaah sekalian bahwa untuk kajian rutin Sabtu dan Ahad pada subuh selama bulan Ramadan ini ditiadakan. Namun panitia Ramadan Masjid Darul Rahmah mengadakan kajian suruh yang diadakan setiap Sabtu dan Ahad juga untuk pada subuh hari Senin sampai Jumat ditiadakan, diganti pembacaan al-surat yang insya Allah dipimpin oleh Bapak Endang Kang Barok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk ini hari pertama kali kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in dan hingga kita sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau nggak salah saya dengar kultum subuh. Tadi berubah yang apa saya juga lupa kalau ini. Baik, ini juga dalam rangka mengganti Profesor Salmiah yang sedang umroh ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian, mungkin kita sedikit kali ya, sebentar saja. Nanti setelah itu insya Allah kita akan lanjutkan dengan zikir maksurat wazifah kubra. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin tentang bagaimana kita untuk mempersiapkan atau kita menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan atau semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan ini, yang paling awal yang kita harus persiapkan adalah istidadul batiniyah atau persiapan batin kita dalam diri kita, bahwa ketika kita masuk di bulan Ramadan ini kita harus mantapkan hati dan jiwa kita untuk kita fokuskan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah di bulan Ramadan ini lebih banyak harus kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya batin berarti dikaitkan juga dengan niat kita. Maka segala sesuatu ya harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Bahwa semua amal perbuatan harus didasarkan oleh niat. Kalau niat kita itu benar, kalau niat kita itu tulus, kalau niat kita itu ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan-amalan ibadah apapun yang
lakukan oleh kita atau yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka kita akan bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya di dalam niat ini, di dalam persiapan batin kita, tidak hanya sekedar niat saja, tapi di dalam batin kita juga kita perlu untuk mengevaluasi lagi bagaimana dengan amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kita perhatikan mungkin banyak hal yang kurang dari segi misalnya sholatnya, maka kita harus perbanyak sholat sunnah kita. Kita harus tingkatkan lagi, ya, agar kita senantiasa di sholat wajib itu jangan sampai ketinggalan dengan berjamaah di masjid, ya, baik di masjid ini, di Masjid Jabal Rahmah ataupun di masjid-masjid yang lainnya. Ketika kita dalam bekerja atau ketika kita punya aktivitas dunia kita atau aktivitas yang lain yang kita lakukan, maka pada saat ketika datang waktu sholat tiba, maka segeralah kita di dalam hati agar mengejar untuk melakukan sholat berjamaah, tentunya sholat wajib kita. Dan kita harus mempersiapkan tentunya diri kita itu sendiri untuk, ya, kalau di sekarang mah harusnya kita paksakan, ya, bukan lagi kemudian kita mengabaikan dan melalaikan, tapi kita paksakan. Allahumma paksakan, kayak gitu kan. Ya Allah, kita paksakan ibadah kita. Semua amalan ibadah kalau nggak dipaksain pertama kali, pasti akan gitu-gitu aja amalan ibadah kita. Makanya mulai saat ini alhamdulillah nih, ini kajian subuh yang sangat luar biasa, jamaahnya lumayan ketimbang kajian subuh di luar bulan Ramadan ini, ya, kajian subuh di akhir pekan, ya, Sabtu Ahad ini luar biasa. Ini kalau kita bisa pertahankan sampai begini aja, atau minimal kita tambahkan lagi, pasti luar biasa. Allah, wah, harus gaspol dong. Kalau kata Pak Haji Farno, gaspol, ya, harus digas dan dipol. Jadi amalan ibadah kita ini kita lihat lagi, kita evaluasi, ya, barangkali mungkin ada beberapa amalan-amalan ibadah yang dulu kita sering tinggalkan, terutama sholat sunnah kita, ya, sholat sunnah ba'diyah, qobliyah atau rawatib, ya, yang mengiringi sholat fardu ini jangan sampai ditinggalkan. Apalagi yang sunnah muakadahnya, ya, sholat sunnah yang muakadah yang mengiringi sholat fardu, ya, kita harus jangan sampai ketinggalan. Kemudian juga kita tambah lagi, yaitu sholat sunnah ghairu muakkadah, kita tingkatkan lagi. Maka semua kalau ketika di bulan Ramadan ini kita tekadkan, niatkan bulat tekad dalam hati kita untuk kita menambah, mengevaluasi, melihat-lihat lagi, jangan-jangan bulan-bulan yang lalu kita masih banyak amalan yang sudah kita tinggalkan. Apalagi bagi kita yang sudah sampai pada usia 40 tahun, maka sesungguhnya usia 40 tahun itu sudah dianggap sebagai usia stabil, mantap untuk kita harus banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam surat Al-Ahqaf itu ayat 15 disebutkan bahwa pada saat seseorang itu, ya, sampai di usia dewasa, lalu dia mencapai di usia 40 tahun, hendaknya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah sampai pada usia 40 tahun. Kita sampai pada usia mungkin 50 tahun, ada yang 60 tahun juga, ada yang 70 tahun, insya Allah ada nih, ada nggak? Kayaknya ada juga mungkin, ya, ada. Jangan saling tunjuk nih, Pak Herman udah 70 tahun belum? Belum, ya, Pak. Ya, kita harus ingat-ingat dan kita harus persiapkan diri sebagaimana yang juga
para salafus salifin ya, itu orang-orang salaf itu ya, atau para ulama-ulama salaf dahulu, kalau menjelang di bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ya, kemudian juga mereka pun juga berdoa, ya Allah, ya setelah selesai atau pasca Ramadan atau pada saat di bulan Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk kami bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Nah, setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka pun juga berdoa, ya Allah, jadikanlah amalan-amalan ibadah kami di bulan Ramadan itu Engkau dapat terima semuanya. Ya, boleh jadi amalan-amalan ibadah Ramadan kita cederai mungkin dengan perbuatan ria kita. Mungkin kita bisa cederai dengan misalnya niat kita sudah berbeda. Tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niat karena yang lainnya. Maka oleh karena itulah kita harus juga tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri kan ada bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah, bimbinglah. Tidak hanya sekedar ditunjuk tetapi dibimbing, dianterin ibaratnya. Ya Allah, ibaratnya ya berikan kami petunjuk dan berikan kami bimbingan sampai kepada tempat yang sesuai dengan apa yang dikehendakimu ya Allah ya Tuhan, yaitu jalan yang lurus. Yaitu jalannya siapa? Yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Nah, ini salah satu tafsirannya, ada yang menafsirkan adalah para ulama-ulama dahulu yang menyampaikan ajaran Islam sehingga sampai sekarang ini kita bisa mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kita ya harus mencontoh dengan apa yang sudah orang-orang terdahulu yang sudah diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah, yaitu nikmat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama dulu sudah pada wafat, kan pasti ada ya bekas-bekasnya, ada kitab-kitabnya, ada murid-muridnya yang turun-temurun yang menjadi kita sebagai dasar bagi kita untuk mengikutinya. Karena disebutkan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Maka tanpa mereka mungkin saat ini kita tidak akan mengetahui agama Islam. Karena bagaimanapun juga ya, ulama-ulama lah yang menjelaskan, yang menafsirkan, yang kemudian menyampaikan dengan metode-metodenya masing-masing sehingga sampai hari ini kita bisa masih dalam keadaan Islam dan iman. Itulah yang paling penting, dan kita tidak menghendaki bahwa kita ini mengikuti orang-orang yang ghairil maghdubi, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Di antaranya disebutkan yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena bagaimanapun juga ini dua kelompok orang inilah yang tidak rela ya kalau kita ini masuk ke dalam jalan yang lurus. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela ya kepada kalian ini ya, kepada kita ya, angkal Yahudu, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Sampai bagaimana? Sampai kita mengikuti milahnya mereka, agamanya mereka. Sampai kita mengikuti pahamnya mereka, pengertian apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dalam rangka untuk menyesatkan kita. Boleh jadi kita mungkin sudah dalam keadaan Islam, ya, karena kita dilahirkan orang tua kita orang Islam.
Tapi kan disebutkan ya di dalam hadis ya, disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu adalah dalam agama fitrah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Luruskanlah pandanganmu ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi, yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada setiap manusia. Pada saat kapan? Pada saat ketika masih dalam kandungan ibunda kita, di usia 4 bulan, pada saat sudah sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para jabang bayi seluruh dunia, ya, jabang bayi itu, alastu birabbikum, bala syahidna. Ya, Allah bertanya kepada para jabang bayi dalam kandungan ibunda kita di usia 4 bulan itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bala syahidna, ya, kami mempersaksikan dan kami meyakini bahwa engkaulah adalah Tuhanku. Nah, cuma ketika pada saat kemudian dilahirkan, ini kan bayi pada nangis nih ya, bayi pada nangis. Artinya menunjukkan satu filosofi bahwa bayi itu tidak menghendaki, tidak menginginkan keimanannya, ya, percaya atau keyakinannya, persaksiannya bahwa Tuhannya adalah Allah itu bisa hilang atau tercederai, tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya. Ya kan, disebutkan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu atas ketetapan agama, yaitu fitrah Allah, agama lurus, yaitu agama menyembah Allah, tergantung ya daripada kedua orang tuanya. Ketika sudah dilahirkan, maka bayi itu menangis takut nanti dia menyembah selain Allah. Maka disitulah tergantung, kalau orang tuanya orang Yahudi, maka jadilah dia anak Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, maka jadilah dia berpikiran pemahaman Nasrani. Kalau dia dilahirkan oleh orang Majusi, maka dia akan menjadi orang Majusi. Boleh jadi juga dia mungkin orang Muslim, ya, anaknya orang Islam, orang tuanya Muslim, tapi ditafsirkan dalam hadis ini, maksud dari hadis ini bisa jadi anak itu anak Muslim, tapi orang tuanya mencetak seperti layaknya orang Yahudi. Bisa punya karakter seperti orang Yahudi, ya, keras, membangkang dan lain sebagainya. Dia tidak mau menerima kebenaran. Boleh jadi dia seorang Muslim, tapi ketika dia dididik oleh orang tuanya dengan jalan yang salah, maka dia bisa seperti orang Nasrani, mengkultuskan, mendewakan, sehingga ya kita tahu ya, banyak, kalau kita lihat misalnya banyak anak-anak yang kemudian kalau ada misalnya superstar, ada artis-artis itu kan pada datang bahkan sampai menjerit-jerit, mengkultuskan penyanyinya. Aduh, itu kan bisa itu ya. Nah, boleh jadi seperti itu, atau boleh jadi dia seperti orang Majusi. Majusi itu kan menyembah berhala, menyembah api, ya, api. Artinya apa? Boleh jadi dia seorang Muslim, tapi dia masih misalnya datang ke dukun, masih mempercayai ramalan-ramalan, masih melihat dengan rasi bintang, ada bintang apa itu, Scorpio, Pisces dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, maka
diharuskan untuk kita mengamankan keimanan daripada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu jangan sampai mempunyai sifat seperti orang Yahudi, sifat karakter seperti orang Nasrani, sifat karakter seperti orang Majusi. Itu baru satu hal ya, yaitu bahwa kita mempersiapkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kultum, kemarin saya disebutkan kultum ya. Jadi cuman segini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi sabil haq wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan zikir maksurat wadhifah kubro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari kita zikir sugro jadinya, jadi bukan wazifatul kubro. Jadi kita akan potong beberapa zikirnya. Mari bapak-bapak, kita yang sukronya saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna على القوم الكافرين. Langsung ke Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbatu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitri fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal azazi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأوصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir turjul laila fin nahari wa turjun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab Allahumma inna hadha ikbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir lana faghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.